Maliha, if you are talking right now, we cannot hear you because you are on mute. Hello, yes. Can you hear me right now? Yeah, loud and clear. Yeah, okay, great. So welcome to our webinar. And do you have something to say for our participants here? Yeah, hi, hello everyone. Assalamu alaikum. It's really great to see all of you. And yeah, I'm really excited. Hi. I'm really excited to share my experience about youth mappers to all of you. And I think I'm really going to learn a lot from this webinar. And thank you so much for giving me this opportunity to share my experience. And I have never been in Indonesia, but I saw the pictures. I think Indonesia is a beautiful country. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Maliha. Really excited to have you here. So Yeah. yeah. And no, thank you really because we really want to learn so much more about Youth Mapper here in Indonesia because we only have 3 chapters here in Indonesia. So I hope after this session we will have new chapter here in Indonesia. Yeah. And also we have a lots of campaign that's called Let's Go Map campaign, and where they're really focusing on the female mapping skills. And I saw lots of female in this webinar, so I'm really excited to share that. Yeah. And we will Yeah. be really glad to have all of you in this network. Thank you. Thank you, Malika. Okay, so Sheila, could you share your screen, please, so that we can see the event rundown for today's webinar? Thank you. Oh, I'm already got a co-host role, so I'm going to share my screen. I'm sorry. Okay, I'm going to share my screen. There we go. Okay, so today's event rundown, we will be having an OSM data validation and Q&A session. It will be delivered by Patricia. It will be delivered in Indonesian language, and then after that, we will have a hot export tools and Q&A session. It will be delivered by Dewi, and it will also be delivered in Indonesian language. And after that, the one that we are waiting for, we will have Youth Mappers introduction and Q&A from Maldiha, and it will be delivered in English. So you are welcome to ask question in that session. And then after that, we will also have excited announcement and then closing remarks from Dido and myself. So without further ado, for the first session, I will hand over to Patricia. Over to you, Patricia. Terima kasih, Kak Troy. Suara saya sudah jelas? Ya, sudah. Oke. Sebentar, saya mau share screen dulu ya. Sudah terlihat screen saya? Sudah. Terlihat. Sudah, oke. Baik, terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Perkenalkan, saya Patricia dari Humanitarian OpenStreetMap Tim Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai validasi data di OpenStreetMap. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai apa sih validasi itu dan juga gimana caranya penyelesaian error dan warning pada saat kita melakukan validasi di OSM. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya pernah bertanya nih, kenapa sih OSM itu kan datanya terbuka untuk siapa aja dan bisa diedit oleh siapapun kan ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang berpikiran kalau bisa diedit sama siapa aja, kualitas datanya tuh gimana ya? Nah, di OSM itu sendiri ada yang namanya validasi atau penjaminan kualitas. Jadi, validasi itu ada suatu kegiatan yang
digunakan untuk mengecek kondisi data dari segi akurasi, konsistensi, kelengkapan atribut dari data-data OSM tersebut, dan juga bentuk geometri dari data OSM-nya. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan data OSM itu bisa bagus dan juga akurat, dan jika semua aspek itu terpenuhi. Jadi diharapkan teman-teman setelah belajar mengenai validasi ini, nanti pada saat menambahkan data juga mulai aware nih gimana sih caranya supaya menambahkan data di OSM itu bagus dan juga akurat, seperti itu. Nah, jadi mungkin kan teman-teman kemarin udah sempat menambahkan data OSM melalui Tasking Manager ya, dan juga menggunakan JOSM. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang sempat muncul jendela seperti ini, kayak suspicious data found, terus kayak, ini upload nggak? Ini tuh kayak suatu peringatan dari JOSM-nya, kalau di data yang teman-teman tambahkan itu ada beberapa yang error atau juga dan warning ini. Jadi, pada saat mengupload data OSM ini, biasanya muncul peringatannya, dan sebaiknya sebenarnya harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum teman-teman mengupload ke server OSM, supaya data OSM itu juga kualitasnya bagus. Nah, jadi pada saat validasi itu ada yang namanya error dan warning. Jadi ada dua jenis kesalahan dan peringatan. Jadi kalau error ini sifatnya wajib untuk diperbaiki. Jadi ini juga berguna untuk memberitahu adanya objek yang tidak dipetakan sesuai dengan kaidah OSM. Nah, kalau warning, ini jenis peringatan yang sifatnya tidak wajib diperbaiki, tapi sebaiknya kalau masih bisa diperbaiki itu tetap teman-teman perbaiki. Jadi untuk warning ini ada beberapa yang tidak perlu diperbaiki atau bisa diabaikan, seperti unnamed ways. Jadi kalau misalnya teman-teman menambahkan data jalanan tapi nggak tahu nama jalannya apa, itu bisa diabaikan saja. Jadi bisa teman-teman langsung upload, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau error ini, bisa ada beberapa jenis error yang bisa diselesaikan dengan cara otomatis hanya dengan klik tombol fix. Contohnya itu seperti building duplicate nodes. Itu untuk yang error. Nah, kalau untuk yang warning, itu harus diselesaikan satu persatu. Jadi kalau misalnya teman-teman pada saat validasi muncul warningnya ada 100, ya itu harus diselesaikan satu persatu. Seperti itu. Tapi jangan khawatir, semakin kita sering menambahkan data OSM, kita juga akan lebih paham kapan sih kita bisa memperbaikinya, dan juga teman-teman akan mulai paham, oh ini harusnya seperti ini nih, supaya tidak terjadi warning atau error. Gitu. Nah, ini ada beberapa jenis kesalahan atau error yang harus diperbaiki. Yang pertama itu ada duplicate nodes atau titik terduplikasi. Jadi, kalau untuk duplicate nodes ini bisa diperbaiki dengan cara menekan tombol fix tadi. Jadi dia akan otomatis langsung benar. Jadi yang tadinya duplicate node, setelah diklik tombol fix itu akan hilang yang duplikatnya tadi. Nah, yang kedua itu ada duplicate ways. Ini kurang lebih sama duplicate node, cuma bentuknya garis. Jadi bisa langsung klik tombol fix, itu nanti bisa langsung otomatis benar. Nah, biasanya duplicate node dan juga duplicate ways ini terjadi jika pada saat teman-teman mengupload data OSM yang baru ditambahkan, koneksinya tuh agak tidak stabil. Jadi dia kayak ke-upload 2 kali, jadi terjadilah duplicate node atau duplicate ways ini. Nah, selanjutnya ada peringatan atau warning yang harus diperbaiki. Yang pertama itu ada crossing building atau bangunan bersinggungan. Kalau ini biasanya kalau kita pada saat menambahkan data OSM itu tidak terlalu di zoom, jadi agak jarak jauh, kan nggak terlalu kelihatan nih bangunannya. Mungkin ada yang beberapa jadinya crossing building. Nah, ini cara memperbaikinya itu bisa kita pindahin atau hapus salah satu bangunan yang bersinggungan.
Jadi bisa teman-teman lihat saja di citranya, sebaiknya dihapus atau dipindahkan. Yang kedua ada crossing ways atau garis bersinggungan. Kalau ini biasanya ada dua jalan yang dia tumpang tindih. Jadi kita bisa memperbaikinya dengan cara menambahkan titik perpotongan pada percabangan jalan tersebut. Selanjutnya ada overlapping highway atau jalan saling tumpang tindih. Kalau ini, jadi dalam satu jalur jalanan, dia ada dua garis yang di titik yang sama. Jadi kita bisa hapus salah satu garis yang bertumpukan. Yang keempat, ada not connect highway and building. Jadi ada titik bangunan dan jalan yang saling terhubung. Jadi kalau di OSM, sebaiknya titik antara bangunan dengan titik jalan ini tidak boleh digabung. Jadi harus kita pisah. Caranya itu menggunakan tools undo-knot. Selanjutnya ada untag ways atau objek belum diberi tag. Jadi kalau misalnya teman-teman menambahkan data OSM menggunakan draw tool, tidak menggunakan building tools, itu biasanya kan harus ditambahin preset. Nah ini mungkin teman-teman lupa menambahkan preset, jadi belum ada tag-nya, belum ada keterangan di objek yang teman-teman gambar. Jadi cara memperbaikinya cukup menambahkan preset yang sesuai dengan objek yang teman-teman gambar. Misalnya itu objek bangunan, itu kita bisa tambahin preset building yes. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada yang way and not near other highway atau titik tidak terhubung dengan garis terdekat. Jadi di JOSM atau di OSM ini juga suka membaca kalau misalnya ada dua garis yang berdekatan tapi tidak saling terhubung. Nah biasanya nih ada macam peringatan dikasih tahu, nah ini sebenarnya jalannya terhubung atau enggak nih. Nah ini bisa kita lihat berdasarkan citranya. Kalau di citranya memang tersambung, kita bisa menggabungkan objek tersebut dengan menggunakan fungsi merge. Kalau misalnya kita lihat di citra dan ternyata itu tidak tersambung atau jalan buntu, itu tidak perlu kita sambung. Jadi kita harus tetap memperhatikan berdasarkan citra satelitnya. Lalu yang ketujuh ada building inside building atau bangunan di dalam bangunan. Jadi kalau ini kan JOSM membacanya ada dua bangunan yang bertumpukan. Jadi cara memperbaikinya itu cukup geser atau hapus salah satu bangunan. Jadi kita lihat aja berdasarkan ceritanya misalnya yang mana yang harus kita hapus atau kita geser. Selanjutnya yang ke-8 ada similarly named ways atau jalan memiliki nama yang sama. Nah kalau ini sebenarnya bisa diabaikan karena kalau misalnya di jalan kompleks itu kan biasanya namanya mirip-mirip nih. Misalnya jalan Karya Bakti 1, jalan Karya Bakti 2, itu kan hanya beda di angkanya saja. Nah, di JOSM ini biasanya ada peringatan, ini bener nggak nih nama jalannya, kok mirip banget gitu. Nah, ini kalau misalnya emang bener, namanya hanya beda angka, atau beda dikit, itu bisa kita abaikan saja, jadi kita bisa langsung upload. Nah, selanjutnya ada unnamed ways, atau jalan belum diberi nama. Nah, kalau teman-teman kan menambahkan datanya kemarin remote ya di Balikpapan. Jadi kan mungkin kemungkinan besar teman-teman nggak tahu nih nama jalannya apa nih di Balikpapan ini. Nah, kita bisa mengabaikan peringatan unnamed ways karena kita nggak tahu nama jalannya apa. Jadi kita lewatin aja, kita upload saja yang sudah kita tambahkan data jalanannya. Nanti ini nggak terlalu jadi masalah kalau untuk unnamed ways. Nah, selanjutnya, gimana sih cara melakukan validasi data di OSM? Nanti saya akan menemukan menggunakan JOSM dan juga Tasking Manager, gimana cara untuk validasi data OSM. Jadi, secara garis besar, nanti teman-teman bisa buka di JOSM-nya. Lalu kalau misalnya jendela validation result-nya belum ada, itu bisa teman-teman buka, tambahkan di klik Windows, kemudian pilih yang validation result. Jadi setelah itu akan muncul
jendela validation result. Nah, nanti teman-teman klik validasi, nanti akan muncul berapa banyak warning dan error yang ada di kotak teman-teman sudah pilih tadi. Kalau udah muncul error dan warningnya, bisa kita perbaiki satu-satu, dan secara berkala bisa kita upload juga. Jadi kita tidak hanya menambahkan data OSM aja, tapi kita juga bisa memperbaiki data OSM. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Karena habis ini saya akan mencoba mendemokan untuk validasi menggunakan JOSM dan Tasking Manager. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum, saya coba langsung demokan saja dulu ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka Tasking Manager-nya. Jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Lalu kemudian pilih yang Start Mapping. Nah, setelah pilih Start Mapping atau Contribute, teman-teman bisa pilih tasking mana yang mau teman-teman validasi. Misalnya saya mau validasi di Balikpapan ini. Saya klik. Sama aja caranya seperti teman-teman digit di Tasking Manager. Cuma kalau misalnya teman-teman mau mendigit itu kan biasanya memilih kotak yang warnanya putih. Nah, kalau untuk validasi agak berbeda. Yang kita pilih adalah kotak yang warnanya orange atau kuning ini. Coba kita klik salah satu kotak berwarna kuning. Lalu kita klik Start Validating. Nah, nanti di sini biasanya ada pilihannya. Kali ini cuma bisa divalidasi menggunakan JOSM. Pastikan pada saat kalian klik Start Editor ini, JOSM-nya sudah terbuka ya. Kalau sudah, kita klik yang Start Editor. Nanti akan muncul di JOSM-nya. Setelah itu, kita masukkan cheater satelitnya. Setelah muncul, nah kalau di saya sudah ada jendela validation result di sebelah kanan bawah. Kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa ke bagian Windows, lalu pilih yang validation result. Jadi nanti akan muncul jendela validation result-nya seperti ini. Kalau sudah muncul, langkah selanjutnya itu adalah klik validation. Itu yang tanda checklist ini. Nah, kalau di sini ada sekitar 104 warning. Tidak ada error, tapi hanya warning. Nah, kita lihat, kita bisa buka, diklik tanda plusnya, lalu kelihatan nih, apa saja sih warning yang ada. Kalau di sini ada building inside building, overlapping building, sama unnamed. Jadi, kita coba buka lagi yang building inside building. Itu kita klik salah satunya, terus klik kanan, dan pilih zoom to problem. Nah, nanti JOSM akan otomatis mengarahkan langsung ke lokasi di mana si warning itu berada. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan buildingnya kayak tumpuk-tumpukan ya. Nah, ini kan harus diperbaiki. Caranya bisa kita hapus salah satu atau geser. Kalau ini kayaknya kita hapus saja ya salah satunya. Biasanya kalau warna yang agak lebih kuning kayak tadi, nah warna kuning-kuning seperti ini biasanya itu ada error atau warningnya. Beda sama yang seperti ini kan cuma warna si building aja. Nah, kalau ini kan ada kuning-kuningnya, kuning-kuning di garisnya, itu berarti ada warning di objek tersebut. Ini bisa kita perbaikin, kita bisa hapus salah satu yang bertumpukan.
Kalau teman-teman sudah melakukan beberapa validasi, bisa teman-teman klik lagi validation-nya. Nanti dia akan berkurang. Kita coba perbaikin dulu. Untuk yang warning building inside buildingnya kan udah habis nih. Terus masih ada overlapping building. Nah ini bisa kalau nanti teman-teman mencoba validasi atau pada saat menambahkan data menemukan warning atau error bisa langsung sekalian diperbaiki. Jadi biar data di OSM-nya pun akan lebih bagus kualitasnya. Mungkin untuk yang di tasking ini cuma ada overlapping building sama building inside building ya. Mungkin nanti kalau teman-teman coba di tasking yang lain akan berbeda error atau warningnya. Itu teman-teman mungkin bisa baca di modulnya, itu ada cukup lengkap bagaimana cara untuk memperbaiki beberapa warning dan juga error. Kalau ada titik yang bersambung seperti ini bisa menggunakan tools unglue ya. Jadi kita klik titiknya, ke tools, pilih yang unglue ways. Jadi dia akan terpisah titiknya, lalu bisa kita geser. Nah, kalau teman-teman sudah mencoba memperbaiki warningnya, bisa teman-teman klik validasi lagi, nanti akan tersisa warning yang lain. Nah, karena ini sisanya adalah unnamed ways, dan saya nggak tahu ini nama jalannya apa, jadi bisa dilewatkan. Nah, kalau teman-teman sudah yakin dengan validasi ini, itu bisa teman-teman upload. Caranya sama seperti teman-teman menambahkan data.
pilih upload all change, lalu bisa ditambah komen validasi. Sudah kita klik upload. Nah, kalau sudah teman-teman validasi, teman-teman bisa balik lagi ke tasking manajernya. Lalu kalau misalnya teman-teman udah yakin banget nih sama kotak yang tadi, saya sudah memperbaiki semua kesalahan, warning, dan error yang ada di kotak tersebut. Dan pokoknya teman-teman udah yakin banget, itu kita bisa langsung klik aja yang mark as valid. Tapi kalau teman-teman merasa itu belum yakin, terus misalnya warning errornya masih banyak, terus atau teman-teman mau pindah ke kotak yang lain, itu teman-teman bisa klik yang stop validating, seperti itu. Oh ya, jangan lupa untuk validasi sama juga seperti pada saat mendigitasi, waktu untuk menggunakan tasking manager ini selama 2 jam. Jadi usahakan untuk mengerjakan kurang dari 2 jam atau di-unlock terus diklik lagi biar taskingnya nggak ke-unlock sendiri. Biar nggak diambil sama orang lain. Biar tidak tumpang tindih datanya. Kalau saya tadi udah selesai semua, misalnya di error warningnya boleh di mark as valid. Nah, kalau sudah, itu nanti akan berubah warnanya menjadi hijau ya. Itu hijau artinya sudah tervalidasi kotaknya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi mengenai validasi? Mungkin saya balikin ke Katro ya. Gimana dari teman-teman ada pertanyaan? Mungkin mau nambahin sedikit ya tentang validasi. Jadi validasi ini sebenarnya memang penting dilakukan oleh kita. Jadi pada saat kalian mengupload data ke dalam OSN kan biasanya ada yang tadi ya seperti Mbak Fatisha sebutin, ada yang warnanya kuning ataupun merah. Itu sebaiknya memang kalau teman-teman tahu itu bisa diperbaiki datanya sebelum diupload. Tapi nanti untuk Mapleton yang akan dikerjakan di tugas akhir sebenarnya hanya cukup sampai di mark as done ya. Jadi kotaknya kan tadinya berwarna putih tuh. Jadi nanti sampai mark as done, teman-teman nggak perlu validasi di tasking manajernya seperti itu. Tapi tadi kita memang ingin memberitahukan bahwa kalau memang teman-teman bisa itu sangat bagus sekali untuk kalian melakukan validasi di data OSM. Jadi kualitasnya yang dihasilkan juga akan semakin baik. Itu saja tambahannya Mbak Tri. Ya, thank Paling you mau Dewi. tambahin sedikit. Jadi validasi ini tidak hanya dilakukan oleh misalnya kami dari orang-orang hot, tapi bisa dilakukan oleh siapapun juga. Jadi semakin teman-teman pada saat menambahkan data itu sangat hati-hati dalam menambahkan data, maksudnya tidak asal-asalan mendigitasi, dan juga kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan menambahkan data OSM, mau mencoba untuk validasi, itu teman-teman juga bisa. Jadi tidak hanya orang-orang hot saja, tapi semua siapapun sebenarnya bisa untuk validasi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Mbak izin bertanya. Ya, silakan. Kebetulan tadi yang pekerjaan yang tadi divalidasi itu kan punya saya. Nah, itu kan ada yang kayak overlap gitu bangunannya. Terus saat saya mengerjakan itu tuh nggak ada gitu. Gimana Mbak? Itu menurut Mbaknya gimana? Dan kebetulan kemarin juga ada teman yang juga mengerjakan di bagian area itu. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Gabriela ya. Jadi, mungkin kalau teman-teman menemukan membuka kembali kotak yang sudah dikerjakan sebelumnya,
dan sudah terpetakan, misalnya bangunan-bangunannya sudah terpetakan atau jalannya juga sudah terpetakan, mungkin teman-teman yang lain bisa pindah ke tasking yang lain aja sih. Karena kalau misalnya mendigitasi di wilayah yang sama dan di objek yang sama dan sebelumnya sudah ada objeknya sudah terpetakan, maksudnya itu jangan di double gitu, karena itu akan membuat jadi kayak tadi yang overlapping building atau building inside building, seperti itu sih. Jadi mungkin pindah ke tasking yang lain saja kalau udah penuh taskingnya gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Aku mau nambahin juga kayak error yang biasa juga disebabkan oleh internet, koneksi internet. Jadi ketika mengupload itu biasanya kadang sinyal kita misalnya kurang stabil, itu bisa menyebabkan error juga nih di hasil uploadannya. Jadi ketika di validation tools itu dia biasanya error. Nah, tapi biasanya kalau yang tipe error seperti itu, duplicate waste, jadi dia keduplikasi antar bangunan. Nah, itu bisa di fix ya, otomatis di bagian validation tools. Ada tulisan fix kan, itu di bagian validation, di bawahnya, sampingnya validation. Nah, itu ada juga yang bisa otomatis kayak gitu. Nah, tapi kalau yang tadi punyanya Mbak Fatisha, itu duplicate-nya karena memang ada 2 user yang melakukan pemetaan di objek yang sama, di lokasi yang sama gitu. Jadi ada kemungkinan duplikat seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya sih kalau aku lihat kasusnya duplicate building itu kebanyakan lupa nge-lock lagi misalnya setelah 2 jam, ada yang lupa untuk nge-lock ulang, karena kan batas untuk pemetaan itu kan 2 jam ya kalau di tasking manager. Nah, mungkin ada yang kelupaan, ketika itu lupa di lock lagi. Nah, jadi temennya yang lain bisa masuk ke tasking yang lagi dikerjain, yang misalnya Gabriela gitu. Jadi misalnya temennya nge-lock tasking yang sama gitu. Itu bisa ada kemungkinan seperti itu sih. Nah, itu memang baru bisa ketahuan ya, mungkin tidak, mungkin biasanya sih harusnya ada peringatan konflik, tapi mungkin di skip aja atau gimana pas lagi di-upload tuh mungkin ke skip gitu. Jadi ke-upload juga jadinya ada 2 versi seperti itu. Nah, itu mungkin bisa diketahui ketika pas lagi sesi validasi seperti ini gitu. Jadi mungkin memang harus kita cek lagi di bagian validasinya gitu. Itu aja sih tambahannya. Fungsinya itu validasi. Ada lagi pertanyaan? Tanyain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih Mbak Ica. Thank you for your really great presentation. And for the second session, I will hand over to Dewi for hot export tools presentation. So over to you, Dewi. Thank you, Troy. Jadi terima kasih untuk Mbak Tri. Oke, jadi teman-teman saya akan melanjutkan mengenai export tools. Saya screen share dulu ya. Sudah terlihat presentasinya? Ya. Terima kasih. Ya, jadi di sini sebenarnya adalah tahap terakhir dari pelatihan webinar kita kali ini. Jadi intinya setelah teman-teman melakukan dan menambah data di dalam OpenStreetMap dengan menggunakan Tasking Manager melalui GeoSM, bagaimana kita mengambil datanya itu kembali di servernya OSM. Kan jadi setiap data yang diupload, baik data bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya yang kalian sudah tambahkan dan diupload berhasil ya, terupload di dalam server,
itu kan kita bisa ambil lagi datanya. Karena memang data OSM itu selain bisa ditambahkan, juga bisa kita download datanya secara gratis. Ini ada salah satu situs namanya Export Tools, di mana kita bisa mendapatkan data OSM itu kembali, dan sifatnya dia gratis ya. Jadi platform ini memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk menentukan luasan wilayah, jenis data, dan data OSM yang diperlukan. Misalkan teman-teman ingin ingin mendownload data OSM di wilayah Balikpapan ya kemarin. Tapi kan itu areanya kan besar ya. Areanya kan satu kota Balikpapan, terus hanya mau mendownload data di kecamatan tertentu di sana. Nah, itu bisa banget menggunakan Export Tools ini. Ya, objek yang dapat di-download itu sama seperti yang kalian tambahkan. Jadi ada titik, ada garis, dan ada poligon. Ini contoh titik, contohnya titik fasilitas umum atau nama daerah. Mungkin dari kalian udah menemukan ya kemarin pada saat mendownload data OSM-nya. Ya, kenapa kita pilih Export Tools? Karena beragam nih format data spasialnya. Nah, karena di sini teman-teman background-nya adalah geodesi, pasti tahu nih ya format data spasial seperti save file, GeoPackage, atau nanti ada juga MBTile seperti itu ada di dalam Export Tools. Dan ini bisa dibuka di seluruh software pemetaan ya, baik yang open source maupun yang tidak open source. Misalkan QGIS, ArcGIS, gitu. Kayak update dan hasil pemetaan OSM. Di sini maksudnya pada saat kita menambahkan data di OSM secara otomatis beberapa jam atau beberapa hari nanti dia ikut mengupdate nih datanya di Export Tools. Jadi kita bisa langsung ambil datanya yang kita tambahkan di sana. Jadi ini nggak semua wilayah satu Indonesia ini lengkap ya data OSM. Jadi tergantung di situ ada atau tidak kontributor yang melakukan pemetaan di wilayah tersebut. Bebas memilih luasan, ini yang tadi sudah saya sharing sedikit. Jadi kita bisa menentukan luasan wilayahnya, kemudian tipe datanya, dan juga mau mengambil data spesifik seperti apa. Misalkan mau data bangunannya saja atau data jalannya, mudah digunakan. Baik peserta yang tidak memiliki background geografi juga bisa nih untuk mengambil datanya di dalam situs Export Tools. Karena memang hanya tinggal memasukkan data-datanya saja seperti pilihan. Nah, saya akan langsung saja ke website-nya. Di sini nanti alamatnya ada di export.hotosm.org. Jadi hal yang pertama kali dilakukan adalah teman-teman harus login dengan menggunakan akun OpenStreetMap. Seperti ini, nanti kalau sudah dimasukkan username dan passwordnya akan muncul authorized access to your account. Jadi di sini cukup klik grant access saja. Dan kalau pertama kali menggunakan Export Tools, biasanya dia akan minta untuk ini ya, mengirimkan link notifikasi email bahwa benar akunnya, emailnya itu benar, dan nanti follow this link saja, nanti akan berhasil masuk ke dalam Export Tools ini. Seperti itu. Di yang pertama tadi, login dengan menggunakan akun OSM dan cek atau periksa emailnya, nanti akan ada pemberitahuan dari Export Tools untuk memverifikasi akun dari teman-teman. Oke, kalau sudah, ini diklik Start Exporting. Ini juga ada bahasa Indonesia ya, kalau nanti mau dicoba. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan bahasa Inggris. Akan ada muncul dua isian seperti ini. Yang satu adalah berupa peta. Ini digesernya, tinggal klik kemudian digeser. Atau bisa menggunakan zoom in, zoom out di sini. Bisa di-scroll ya ke spesifik petanya. Yang kedua ini berupa isian. Jadi di sini kita harus tulis nih judul dari ekspornya. Misalkan di sini saya data Jakarta. Kemudian deskripsinya untuk membuat layout peta contohnya. Proyeknya
ini opsional ya kalau proyeknya. Bisa aja teman-teman tulis aja geodesi UGM atau lagi training gitu. Kalau sudah diisi isian yang di sebelah kiri, kita bisa mengarahkan ke petanya. Jadi ini pencarian lokasinya sebenarnya bisa dinavigasikan manual ya, dengan menggunakan mouse atau di zoom in, zoom out untuk mengarahkan wilayahnya, atau bisa juga dengan menggunakan kotak search yang ada di sini, misalkan Jakarta. Nanti dia akan melakukan pencarian seperti ini, di mana nanti akan muncul beberapa yang relate sama Jakartanya. Kita pilih. Oke, dia akan mengarahkan langsung ke Jakarta. Dan kalau kita ingin membatalkan, ini bisa di-close saja, seperti ini. Karena nanti areanya akan memblok satu kota Jakarta gitu. Nanti kan datanya jadi berat nih, karena Jakarta kan sudah full ya. Jadi ada beberapa tools pencarian yang bisa teman-teman coba di sini. Yang pertama search, yaitu dengan melakukan pencarian langsung. Nah, ini kan muncul warna biru. Ini maksudnya adalah area yang akan di-download. Nah, ini kan cukup besar ya, satu kota Bandung misalkan. Untuk membatalkannya, kita pilih X di sini yang search-nya. Kemudian kita coba box ya. Ini saya mau lebih kecil lagi wilayahnya. Ini contohnya saya ingin download di wilayah sekitar 1 RW saja, mungkin di Sleepy biar cepat. Oke, kalau box ini bisa digambar seperti bentuk kotak ya. Jadi tinggal klik saja, klik di ujung, pilih dulu boxnya, klik, kemudian nanti disesuaikan dengan ukuran yang akan di-download datanya, seperti ini. Tanda biru ini adalah menunjukkan wilayah yang akan kita download datanya. Berikutnya kita coba nih, tadi kan box bentuknya kotak, search itu melalui otomatis pencarian ya. Draw, kalau draw ini misalkan nih, kalau kotak kan tadi bentuknya kita nggak bisa custom. Kalau pakai draw ini, kita bisa custom bentuknya. Misalkan benar-benar mau mengikuti jalan yang bentuknya kan agak ini ya, belok-belok seperti ini. Ini jadi digitasi secara manual. Digit, kemudian di double klik saja. Oke, nanti akan seperti ini bentuknya. Ya, saya nggak suka juga nih dengan menggunakan draw, kita hapus, terus pakai this view. Kalau this view adalah tampilan dari peta saat ini nih. Tadi kan tampilannya saya di zoom seperti ini ya. Jadi kalau di this view nanti dia akan mengarahkan tampilannya dengan mengikuti area yang ada pada kotak ini. Kemudian selanjutnya adalah import. Kalau import ini adalah kita bisa menggunakan file GeoJSON dalam bentuk yang memiliki atribut hanya satu line. Misalkan batas administrasi Provinsi Jakarta gitu. Nah, dia harus merupakan single atribut ya. Kalau nanti teman-teman buka di ArcGIS atau QGIS kan biasanya buka open data atribut, itu kan ada baris-barisnya ya. Nah, itu harus satu nih, harus single. Dan filenya itu nggak lebih dari 5 MB. Seperti itu. Nah, ini bisa juga dicoba. Nantinya dia akan mengikuti bentuk batas administrasi yang kita inginkan. Kira-kira saya punya batasnya nggak ya? Oke, nanti saya akan tunjukkan di exporting saya. Kalau yang GeoJSON. Oke, sekarang saya akan menggunakan yang box untuk mendownload datanya. Seperti ini. Oke. Setelah itu, setelah lengkap, saya sudah punya petanya yang akan di-download, kemudian juga sudah memiliki judulnya, kita bisa klik next atau diarahkan ke menu format yang di sampingnya. Misalkan next. Di sini kita bisa memilih file format apa saja yang ingin kita download. Bisa GeoPackage, dibuka di QGIS, save file, Garmin, Google Earth dalam bentuk .kml, atau PBF, datanya OSM. Yang ada di GeoFabric, yaitu juga sama PBF. Untuk kali ini saya akan memilih
GeoPackage, dan Save File. Kemudian setelah di Next, ini kita bisa memilih nih datanya. Di sini ada kategori building, commercial, education. Jadi data-data yang ada di sini itu mengikuti yang ada di preset GeoSM. Kalau teman-teman masih ingat ya, yang hari Rabu dipresentasikan oleh Mbak Tri, itu kan ada mengenai menu preset, terus masukkan nih ya presetnya mengenai bangunan, jalan, seperti itu. Nah ini juga sama nih, ada Q dan value yang menyatakan data OSM tersebut. Misalkan saya akan mendownload dalam data OSM building. Sini. Jadi ada building material, roof material, access roof. Oke, setelah selesai, kemudian kita klik yang summary. Di sini akan ada tulisan, ada beberapa pilihan, misalkan ingin publish atau tidak datanya di ekspor, di menu ekspor. Jadi kalau dipilih pilihan ini, nanti teman-teman yang lainnya atau username yang lain bisa melihat hasil dari ekspor kita. Tapi kalau ini di unchecklist, itu hanya disimpan dalam pribadi kita aja, di ekspor terus ini, hanya di akun kita sendiri. Jadi misalkan saya publish ya. Kalau sudah, ini bisa diklik yang create export. Oke, file. Bentar, apakah internet saya? Ada yang sudah coba nih, saya mau cari dulu yang bentuknya administrasi ya tadi. Nah, nanti kalau misalkan ini tadi nggak fail, saya coba lihat dulu ya internet saya. Ini nanti dia akan ada tulisan running biasanya di sini. Oke, kalau tadi menggunakan batas administrasi, nanti bentuknya seperti ini. Dia akan mengikuti adminnya. Ini kebetulan adalah admin di Kecamatan Tebet ya. Ini menggunakan tadi ya, yang tools import. Kemudian masukkan data dalam bentuk GeoJSON. Oke. Kemudian pilih formatnya, datanya. Misalkan mau data building atau misalkan data amenitas. Kemudian diklik summary dan create export nih. Saya coba lagi. Oke, karena masih fail, saya harus periksa apakah server exportusnya sedang down atau memang sedang ada masalah. Intinya nanti caranya seperti itu dalam mendownload data melalui export tools. Nanti teman-teman bisa coba, dan nanti kalau misalkan berhasil, dia akan memberitahukan melalui email yang sudah didaftarkan bahwa pekerjaannya sudah berhasil nih, atau bisa dicek. Jadi kita nggak perlu menunggu. Misalkan tadi ada yang mau download satu kota, nggak satu kota Jakarta ya. Misalkan satu Kecamatan Tebet kan datanya banyak nih di Jakarta. Terus kita nggak perlu nungguin nih ekspor toolsnya sampai bentuknya komplit gitu kan. Cukup tunggu aja, nanti dia akan memberitahukan melalui email, seperti ini, notifikasi melalui email, nanti akan diberitahu link untuk mendownload datanya. Sebenarnya sih diarahkan lagi sih ke menu ekspor yang tadi, atau melalui menu ekspor yang di sini. Melalui menu ekspor nanti akan terlihat hasil-hasil ekspor dari ekspor yang telah kita lakukan, dan tinggal dipilih saja. Itu notifikasinya, jadi nggak perlu ditunggu. Di menu ekspor nanti akan terlihat nih baik ekspor yang sudah ada di seluruh, kalau kita pilih show all export, nanti kita bisa melihat seluruh ekspor yang sudah dilakukan oleh berbagai user di dunia ya. Tapi kalau di unchecklist, hanya kita aja nih yang terlihat, pekerjaan kita saja. Dan kalau teman-teman misalkan mau running ulang dari yang sudah dihasilkan, itu bisa aja di rerun atau di clone gitu. Kalau misalkan ada yang tetap mau diganti. Seperti itu mungkin
sambil saya periksa ini apakah servernya lagi down, export tools-nya, karena di sini statusnya masih failed ya. Ini itu saja Mbak Tri. Dari teman-teman ada pertanyaan? Okay, if there is no more question from the participants, so this is the most awaited session. Sorry Troy. Terima kasih. Saya mau share satu lagi nih mengenai uduknya mungkin. Jadi kan ini kita sudah selesai ya materi-materinya. Jadi nanti teman-teman bisa dipelajari lebih lanjut di situs Odo ini, Udu, yang masih belum dikerjakan. Jadi misalkan tadi kan kita sudah belajar mengenai menjaga kualitas data OSM. Nah ini bisa langsung dicentang aja dan diselesaikan kuisnya. Karena nanti salah satu tugas akhirnya adalah menyelesaikan halaman Udu ini ya. Jadi harus 100% di sini. Dan juga nantinya, ini ada tugas akhir. Tugas akhir ini nantinya harus dikerjakan paling lambat itu tanggal 23 September ya. Jadi nanti ada digitasi maksimal 100.000 bangunan nih. Dan juga nanti bagi digitasi terbanyak kita akan memberikan reward tambahan untuk teman-teman. Kalau nantinya sudah selesai menyelesaikan misalkan digitasi, ini tolong di checklist di sini juga. Dan juga ini ada final test. Linknya bisa didapatkan di sini juga. Tinggal diklik yang tadi ya. Jadi ini ada sekitar 20 soal yang harus dikerjakan. Pilihan ganda semua sih. Jadi tinggal dicentang atau di checklist saja. Kayak gitu. Oh iya, mau nambahin, kalau mau teman-teman penasaran nih, jumlah building yang sudah teman-teman petakan bisa ke ini, HDYC. Jadi kita bisa ngecek berapa banyak building yang sudah teman-teman petain. Mungkin Mbak Dewi bisa kalian ini nggak diketikin HDYC. Aku udah share di grup chat linknya. Jadi tinggal teman-teman login aja, terus diketik aja username teman-teman, username yang sudah terdaftar ya. Pastiin juga ngetik username-nya itu ini ya, case-nya itu tuh hurufnya tuh besar apa kecilnya itu diperhatikan juga, jadi dicek aja di openstreetmap.org karena beberapa ada yang pas registrasi itu namanya itu ada yang salah, username-nya nggak ke-detect. Nah gitu, jadi kita bisa tahu nih kalau pengen tahu di HDYC ini, hdycnews.org, nanti bisa dilihat jumlah buildingnya tuh di bawah, agak di scroll ke bawah tadi ya, bagian building gitu. Jadi bisa dicek di situ. Ya. Di bagian Waytext ya, di bagian Waytext. ya Waytext. Nanti di situ juga bisa terlihat yang hijau ini yang ditambahkan, biasanya yang orange ini yang dimodifikasi, dan kalau yang merah ini objek yang sudah di-delete oleh akun kita. Ya, jadi nanti tinggal dimasukkan saja username-nya, kemudian diklik search. Iya, gitu. Jadi porsi untuk digitasi ini sebenarnya 50% ya. Jadi kalau semakin teman-teman bisa maksimal udah 1.000, berarti dapat nilai maksimal gitu aja. Jadi mengukurnya saya 200, nah itu berarti presentasinya dari 50 itu gitu. Jadi kami nanti ngitungnya dari banyaknya jumlah building yang teman-teman petakan. Tapi porsi untuk maksimal, nilai maksimalnya itu adalah 50 untuk di penilaian kita ya untuk hasil digitasi gitu. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 23 September. Tadi sih aku cek untuk building yang sudah teman-teman petain sampai sejauh ini ada sekitar 4.000 ya, lumayan banyak juga untuk baru berapa hari ya kita mulai digitasi, sudah mulai ada 4.000 bangunan yang terpetakan. Nah, bisa nambah lagi nih mungkin di weekend ini atau minggu depan bisa kita cek lagi pertambahannya berapa. Semoga makin banyak yang digitasi ya, diharapkan seperti teman-teman bisa nambahin lagi building di area Balikpapan ini. Itu.
Itu aja Ya. dari aku. Ya, makasih Mbak Sela tambahannya. Jadi untuk mendapatkan e-sertifikat ini, teman-teman harus menyelesaikan tadi ya, digitasi. Ini maksimal 1000 bangunan. Kemudian ini nilai maksimal ya, kalau memang nanti nggak bisa ya juga nggak apa-apa. Tapi nanti paling kita akan ada pengurangan penilaian di situ. Kemudian final testnya, tadi kalau sudah selesai juga di checklist. Dan ini yang terakhir ada form evaluasi kegiatan, ini juga bisa diklik langsung di sini. Intinya kalau misalkan sudah diselesaikan, di checklist saja di UDU-nya, supaya dia nanti angkanya menjadi 100% di sini persentasenya. Atau linknya juga sudah saya masukkan di bagian jadwal di sini ya, di tugas akhir sama deadline-nya juga. Jadi kalau diklik nanti berupa link seperti itu. Oke, itu saja paling tambahan dari saya mengenai export tools dan juga tadi tambahannya mengenai tugas akhir yang harus dilakukan teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, terima kasih Dewi. So the next session is the most awaited session of this webinar. So I will hand over to Maliha. So over to you, Maliha. Assalamualaikum. This is Maliha bint Mohiuddin and I'm from Bangladesh. I am working as a regional ambassador for Youth Mappers Network. And I am so happy to see all of you in this webinar, and thank you so much for giving me this privilege to attend this webinar as one of the speaker. And I am right now going to discuss with you about the Youth Mappers introduction session. And so could you see, Sheila, could you see my screen share? Are you seeing the slides? Hello? Yes, we can see your screen, Maliha. Okay, great. So this is the Youth Mappers introduction session. And so at first, I wanted to discuss that you can see in this picture, there is a group of people and who were wearing the Mapillary t-shirts. And this picture has been snapped during the Youth Mappers Leadership Fellow Program in Nepal 2017. So what is Youth Mappers? Probably this is the thing that all of you are thinking about. Youth Mappers is an international consortium where the US university and the developing countries universities are engaged with this consortium, and this is for the mapping for resilience. Through it, we are really engaging all the students to learn the geospatial technology, and through it, we are just creating a network of university around the globe. We have so many Youth Mappers chapters across the globe, and we are so happy that you are also joining us. And the thing is that this consortium has a mission, and we have a mission that we are just creating a generation of young leaders to create resilient communities and who are really going to define this world by mapping. So through this program, there is a lot of community members, the educators around the world, the researchers, the students who are really like creating the data, using the geospecific data for the development of any kind of international challenges. And I think that the next slide, that we have a vision that's called that we don't just build maps, we build mappers. In here, you can see that there is a 5,000 university students, mappers around the 219 campus chapter across the 50 countries. So if you're really going to the website of Youth Mappers, you can really visualize that how many chapters are in Asia, how many chapters are in Africa, in North America. So there is a bunch of students and lots of Youth Mappers will also be the part of this map. And that whenever I'm really going in anywhere, like to do the training for the Youth Mappers, the faculty members and the students are telling me that what are the benefits that we are really going to get through this network. So I'm really going to discuss here in it. So this
consortium is completely going to give you an experience, global learning experience, because you are really working with lots of people. That I am from Asia continent, I'm working with a fellow or with my colleague from African continent. So we are really like sharing a lot of perspective of work, and we're learning a lot from each other. So, and as well as that's really helping us to understand like the global citizenship concept, because I think that this is one of the most important things that I have learned from Youth Mappers engagement, because I really felt myself as a global citizen through this network. And also this is really helping in the long-term scientific capacity, because they are really involving the science and the technology. You're not only getting the theoretical perspective, you're also getting the technical perspective, that how these two things are combined in it. So this is a wonderful experience, and they are really not going only focus on the mapping. They're involving the leadership fellow qualities among the young generation. So, and through this, you're really going to fostering your leadership skills, the public speaking skills, and also other skills through this consortium. And there's also another benefits, that they're all the time, every year they're arranging the research fellow program, and also, and then after that, the leadership fellow program. So through the, yes? Yeah. So through this research fellowship programs, you are really going to understand that like how you are really connecting the OpenStreet mapping and the mapping thing with the kind of research you're doing. Suppose you're doing a research on flood affected areas, and so these are the combinations that the fellowships is really going to help you out. And now we have also a concept that has been started, the regional ambassador theme. So where we are right now working the 14 regional ambassadors around the globe, and I'm one of them. So I'm really like excited that your university will also be the part of our consortium. And then, so like, who are our funding partners? Our funding partners are the Texas Tech University, the George Washington University, West Virginia University, and also the Arizona State University is the lead fiscal administrative partner. So, but all the things were funded by the USA Geo Center. So this is the link of Youth Mappers that has been given, and also where you will find a lot of stuff and a lot of resources about Youth Mappers. And then I'm really going to discuss about that, the Youth Mappers project. So the Youth Mappers project, there is a project that's called the Global Remote Map campaigns, the virtual intern task, the local capacity building, and the student lead initiatives. So I'm really going to discuss thoroughly about each of them. So first, the global remote campaign. So in here, we are really engaging the young people. We really make them to feel a very important part in the crowd mapping section. And through this, we are really like how we are really engaging all the students. We are arranging a lot of remote mouse participation, mapathons, and I think a lot of this, that's really going to help us to create a good connection with our expand partner initiatives like the humanitarian OpenStreetMap team and MapGive. And that's also like realizing, the students are realizing that how they can contribute themselves in the humanitarian field by, like, suppose in a virtual mapping section, that they're really going to map some areas in Africa, which is really like helping the African people. So this is something, this is really creating a connection, that how the students can contribute themselves in the humanitarian aspect, and that's completely going to help them a lot in their future perspective. It's a virtual intern task, and these internships are really provided for the students from Youth Mappers University in the United States and Canada to work directly with the USA Geo Center Mapping for Resilience programs. And through this campaign, what happened, that the students are really getting the certificate, and they are also contributing, they're also connecting the students from different countries to the international Youth Mappers chapters all together. And that's completely going to make good resilience for the communication purpose. And through this program, I think the students are learning a lot. And then we have also another called the Student Lead Initiatives. And that was like, this initiative was taken by the students.
And they are really working on lots of self-organized projects. That's really like, suppose in my country there's a lot of flood issues, so we will be working on the flood issues where the students of the chapters of Bangladeshi chapters are really going to engage in it. And also there is a lot of things like the citizenship in informal settlements, and there's lots of projects that the students are working, and this is a good thing that the students are involving themselves in it. And also this is really determined by the USA Geocenter, and especially given like the project, we're giving more priorities to the areas where the development is needed. And then there's a local capacity building. In here, the students are directly engaging in the local community to their training activities. And I think that this is really important because the students are going not only mapping in virtually, they're going in the field and they're collecting the data. They are understanding the empathy of the community people, like what they are really suffering. So this is a very good combinations that the students are doing for the local capacity building. And this, I think this is really, these applications are focused on various issues like the community resilience, the hazard preparedness, and any kind of disaster preparedness. I did when I saw this webinar and I saw that there's a lot of female participants. As a female, I'm really like so happy to see all of you. Thank you so much for joining. And also in Youth Mappers, there is a campaign that's called the Let Girls Map campaign. And this campaign has been started in the International Women's Day in March 8th. In there, the Let Girls Map aims to really encourage the female student mappers around the globe. And I'm also being like the part of this campaign, which is really amazing because I think the students, the female students are really, really important. And also that's really combined the two things. One is the international development and another one is the girls' education. So that's really creating a good bridge about these two topics. So that's really like, that's really encourage the female mappers to participate in mapping, to promote the gender inclusive mapping communities. That's also part in the Sustainable Development Goal 5. And also they are really giving a lot of importance to the need of women and girls around the world. And yeah, here in this presentation slide, we have also given the website of the Let Girls Map. So girls, don't forget to visit this link. And then, so how the females can engage in this Let Girls Map campaign. So at first, there's 5 things. So the first one is that map locally. You really need to map locally, the areas. And then please don't forget to add the hashtag Let Girls Map and hashtag the Youth Mappers in the chain set comments. So that's really going to help us to understand that how many girls are really participating and how they are really contributing in this campaign. So as well as the map remotely and help communities use spatial data. So here I'm going to give you an example that's really happening in Sierra Leone. So Sierra Leone chapters and the researchers in Arizona State, they're really mapping this building and roads and proper design and power distribution and network for that. And I think that this is really important because that when there is any kind of village areas that the females are really in like there's a rural electrification that happened, that's really save any girls from any kind of physical abuse or any kind of bad things to occur to them. And also like why the mapping for power is needed in this place, because that's really going to help a female directly and indirectly to empower themselves in education and economic sector. And then third one is that the support the inclusion in your mapping community. So this is also a very important factor. And then you really, the fourth one, the stage that's come, that you really need to listen, read, and get inspired. And we are so proud that there is 5,000 mappers around the globe, and there's 40% of the female students. And that's a really great thing for all of us. And also that there is like, get to know that there is some of the female ambassadors, regional ambassadors, we are working around the world. So if you really wanted to connect to them, then go and click their picture and then you can get the details about them.
So we really want all of you to be the part of this campaign, all the females, and to share these things with your colleagues, with your friends, female friends, so that they can also inspire through it. So we have also a segment that's called the Youth Mappers blog, and in every year, like they were getting a blog award. There's a session. I got it in 2017 for my blog. That's called Mapping is Like a Box of Chocolates. So, and then you can write like today this session if anyone is really interested to write a blog about it. So then you can also submit this blog in the Youth Mappers blog section. You can see that that there's a lots of blog has been written from different countries. That my journey towards Youth Mappers, Mapping Weekend in Tanzania, youth like there's a lots of mapping that the blog has been written by the students from the different parts of the world, and I think that's completely going to give you a very good idea that Youth Mappers is not only focusing on mapping, they're focusing on the fostering the youth leadership through speaking, and through writing, and to inspire others to share the gifts of yours to others. So this is the beauty of this consortium as well. So we have a Youth Mappers Validation Hub, and this is really joined with the experienced student mappers whose purpose is to ensure a high standard of data quality in the collaborative mapping platform called OpenStreetMap. And also the students, the faculty members in George Washington universities are engaged with this validation hub. And this is like the Youth Mappers team, like the people who have really I really knew them from 2017. They have inspired me a lot. I have learned a lot from them. This is Dr. Patricia Solis, and yeah, she is and as well as you can see Carrie Stoke, Nuala from George Washington University, Professor Brent from West Virginia University, and the managing director Marcella, Chad Blevins from technical advisor team, Dara is a communications specialist, Rory, and also Jennings. So they're really working on the different sector. And the most important thing is that whenever you really need any help, these are the people who are really good, and they're really going to provide you all the resources what you need. So if this is like that, you're really going to get a good mentoring, a good mentorship, career development, for the soft skills development, and to learn something from them. So this is really like very amazing team. And then I'm going to share with you that the Youth Mappers Leadership Fellow Program that's really happened in Nepal. So you can see the picture like that. We are really going in Tushuli River for the rafting, and I was a part of that first cohort. So that was really like a life experience, like life-changing experience for all of us. And we are still get connected with each other. We share our views during the work. So this consortium is really creating a good platform for the young people, as well as a good networking section. And also in 2018, this is a Youth Mappers Research Fellow Program that happened in US, in the United States. So yes, you can see that people were in this program, that people were really learning a lot of stuff, if you are really going to be the part of that for next year, I think probably you can also join, also apply for this kind of program. And definitely there's one thing, that there is no any cost to attend those kinds of program or any kind of things that you're receiving, because that's cost free for the students and the faculty members. So this is also a very good thing. And in 2019, this is called the Youth Mappers Leadership Youth Mappers Leadership Fellow Program in 2019. This has really happened in, if you really wanted to start a chapter in your campus, I think that the most important thing, like you really need to apply to join there, and you need to map your own campus, and you really need to participate in Youth Mappers project. So that can be like map the campus, or we have also so many featured projects, so you can also join in it. And then, so if you have any help
So please do visit us. And also there is a website, and it's given, and also you can follow us in Instagram and in Twitter. Thank you so much for listening. Hello? Yeah, thank you. Thank you, Maliha, for such a great presentation. So Yeah. everyone, any question? Okay, I don't see any question in the chat window, but Okay. I may ask you Yeah. some question, Maliha. So how do you make sure like Yeah, the sustainability of your Youth Mapper chapter? Like, I mean, at some point, the committee of Youth Mapper chapter will be graduated, right? I mean, so how do you make sure that the sustainability of your Youth Mapper chapter? Okay. Okay, so I have already I'm on the alumni session because I really did my bachelor's and master's from my university, and that's the university name is Dhaka University. So the thing is that we have a chapter president, vice president, secretary, and each year that has been changed. So when I was there, I was a member, and there was a president. Right now, she has also graduated. So we have hired or recruited the new president and vice president. So this is the thing, we are really passing the legacy of ours to the new students so that they can take the role, they can take the leadership skills. To this way we are really maintaining the sustainability. And I think that in every 2 months or we are really arranging a lot of mapathons in different chapters in Bangladesh. So this is the way we are really helping the students, the newcomer, and especially in the training, that if there's a trained students and we really want them to take the session, and we really also encourage the new students to join through it so that they can share those kinds of things with their friends, with their classmates, so that they can also join in this Youth Mappers chapter. Oh, yeah, that's really great. So the key point is to have lots of events so that new students can join in and then can really know about the Youth Mappers. Yes. I think that's yeah. No, go ahead. No. I think that's a wonderful thing, because I think that's really encouraging the students to involve in the humanitarian sector through mapping. So yeah, you can tell me the next one. So yeah, I do have another question. So what do you have to do to be considered as an active Youth Mapper chapters? Oh, okay. So the thing is that at first you really need, I really giving you that you really need to at first do the application, Then when you have to give some of the information about the chapter members and something like that, and then you really need to apply to do the application, and then the Youth Mappers is really going to send you back that they really need some of the documents for that. So, and after that, before Corona, what happened, we were really arranging the training sessions for the student in about OpenStreetMap, how to do mapping in ID Editor, GeoSM, how to do field mapping. So those kinds of things, we arrange those kinds of trainings for the students. So through this way, we are really we are really involving the students, and the activities like that. There's lots of featured project in Youth Mappers, and as well as you can pick any kind of areas where you wanted to map in your country, and then and this task you can also perform, and as well as always use the hashtag Youth Mappers in the chain set. So that's really helping us to understand that how many students are engaging in this consortium. That's perfect. So that's it from me. Maybe another participant or another co-host want to ask Maliha. Okay, we have one question here in the chat window from Anafiul Lubab. So I want to ask a question. What kind of accommodation that a chapter got for holding each event? Okay, so the thing is that when I can tell you this perspective from my experience, that when I was really going to train any kind of university, as first what we do is that we really contact with the faculty members and the students,
about youth mappers. We were really giving them the presentation about it, and also there is a like poster around their campus. So the eager students, the interested students are really like they really wanted to join this training. So through this training, we really want that training to be held inside the university campus where there is an internet and laptop or computer connections, so that the interested students can attend in this program. And we are really going to provide them a lot of resources, mapping resources that we have, and also some of the souvenirs related to youth mappers, and as well as the lunch and breakfast, something like that. So this is the way. And if you really wanted to arrange another mapathon or something like that, you can always welcome to email to youth mappers. So we are really going to like help you out through it. Oh, yeah, that's really nice to hear. Yeah. So any more question? Oh, yeah, go ahead. No, I really wanted to take a screenshot that how many like participants are really attending from Indonesia. So that's really going to be really inspiring for other youth mappers too. Of course, of course. So if there is no more question, I will give another question if anyone has question. But if there is no further question, we are going to, I would like to ask everyone to turn off their video for a second, and then we can take a screenshot or two so that everyone can be seen. Yeah. Oh, Okay, so Troy, can you do that for me? Yeah, I'm also doing it, but I don't know if it's turned out not good. So of course, yeah. Yeah, Okay, I got it. yeah. If there's Oh, no more great. question, yeah, I'm going to show. Okay. Okay, so my friend will be taking the screenshot. Okay. Okay. Yeah, I'm going to count from now. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Okay, one more time. 1, 2, 3. Okay, maybe one last time. 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Thank you. And thank you very much, Maliha, for your presentation. It was really great, and thank you for answering all of our questions. And it's really nice having you here. Yeah, So, same goes here. Thank you so much for giving me this opportunity to share my views and this this session. I'm really like I'm so happy to see all of you. yeah, thank you. Thank you, Maliha. Okay. Thank you. Maliha. Thank you so much. Thank you. Thank Assalamualaikum. you. Waalaikumsalam. Okay, so for a next session, we will be having a really excited announcement from Dido. Okay, so I will hand over to Dido. Over to you, Dido. Okay, thanks, Tri. So, hello everyone. First of all, I want to thank Maliha for a great explanation about it first. Hello from our side from Indonesia. Say hello to your fellow friends in your country, please. And then I will present about our local activity in Indonesia. So, baik teman-teman, selamat sore. Suara saya mungkin jelas atau terputus-putus? Cukup jelas ya. Oke, selamat sore rekan-rekan dari mahasiswa UGM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dido. Saya di sini sebagai communication specialist dari Hot Indonesia. Di sini sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman UGM. Karena kebetulan saya terakhir ke UGM itu sekitar 3 tahun lalu, 2017, ke teknik geodesi juga. Waktu itu ada kegiatan untuk seperti ini juga, sama pengenalan OSM juga. Kemudian di sore hari ini, saya ingin memberikan
sebuah informasi penting kepada teman-teman. Jadi seperti kalian ketahui ya teman-teman, Hot Indonesia ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2012 dan selama dari tahun 2012 hingga ke 2020 kita sering banget berkontribusi dan juga bekerja sama dengan rekan-rekan kampus. Salah satu bentuk kerjasama kita adalah dalam bentuk kita akan mengadakan sebuah kompetisi. Jadi di tahun 2017 kemarin, yang tadi saya cerita saya sempat ke UGM itu juga kemarin saya waktu itu sempat melakukan roadshow untuk kegiatan perlombaan yang bernama University Battle Mapping, atau mungkin di sini ada yang teman-teman yang tahu. Nah, kemudian untuk di tahun 2020 ini kita juga ingin mengadakan kembali kegiatan kompetisi bagi teman-teman kampus, teman-teman mahasiswa di sini. Namun kali ini temanya berbeda, temanya sedikit berbeda. Perlombaannya ini kebetulan baru akan kita rilis di hari Senin, dan hari ini teman-teman UGM secara eksklusif mendapatkan kesempatan buat bisa mengikuti soft launching dari kegiatan yang akan kami laksanakan di tahun 2020 akhir ini. Nah, kemudian apa sih kegiatannya? Saya akan coba share screen di sini. Saya akan coba share screen sebentar. Saya akan coba memutarkan sebuah video di sini. Apakah sudah terlihat layar saya di sini? Ya, sudah. Sudah. Sudah ya. Jadi sekarang teman-teman bisa melihat seperti apa kegiatan yang akan kita laksanakan di akhir tahun ini. Oke. Jadi kira-kira seperti itu kegiatan yang akan kita laksanakan di akhir tahun ini. Jadi kalau teman-teman juga sudah follow sosial media kami di Twitter, Instagram, dan juga Facebook, kami juga sempat share salah satu teaser kegiatan di mana kita tahun ini akan melaksanakan satu kegiatan yang bernama Lokavista. Jadi sedikit pengantar. Di tahun 2017 kemarin, kita juga sempat mengadakan kompetisi untuk teman-teman kampus, di mana bentuk kompetisinya itu adalah kegiatan Mapathon, di mana ada lomba di mana teman-teman disediakan waktu bersama-sama, teman-teman harus berlomba memetakan sebuah lokasi, dan tim yang paling banyak memetakan di daerah tersebut akan menjadi pemenang dari perlombaan tersebut. Di tahun 2017 kemarin, teman-teman UGM juga sempat ikut, namun yang menjadi pemenang pertama di kegiatan 2017 itu adalah teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Solo. Nah, kemudian masuk ke penjelasan mengenai Lokavista. Jadi Lokavista ini merupakan singkatan dari Lomba Karya Visual Peta. Sesuai dengan namanya, jadi dalam kegiatan kali ini lebih difokuskan ke bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan data OSM yang sudah ada di osm.org secara bebas dan gratis, bisa teman-teman dapatkan. Di sini teman-teman akan ditantang untuk memanfaatkan data-data OSM tersebut. Apakah teman-teman bisa memanfaatkan data tersebut untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan mapping. Sebagai contoh, misalkan teman-teman nanti berencana untuk mengikuti lomba ini, kemudian teman-teman ada ide di mana data-data OSM yang bebas dan gratis itu teman-teman download, kemudian teman-teman manfaatkan untuk membuat peta-peta lainnya, seperti peta bencana dan sebagainya. Jadi,
secara gambaran besarnya, Lokavista ini merupakan sebuah ajang di mana teman-teman akan ditantang untuk membuat sebuah ide dan gagasan bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah proyek pemetaan yang baik, yang benar, dengan memanfaatkan data OSM yang ada. Itu ya. Kemudian masuk ke tema kegiatannya. Tema kegiatannya ini kita berfokus kepada SDG atau Sustainable Development Goals, di mana dalam SDG ini ada sekitar 8 poin utama yang bisa teman-teman pilih sebagai subtemanya, dari mulai lingkungan, kemudian clean energy, transportasi, hingga ke respon bencana. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan atau memilih ke-8 subtema ini sebagai tema besar dari pemanfaatan data OSM yang akan teman-teman lakukan. Nah, kemudian kategori perlombaannya ini dia ada 2 kategori. Jadi kategorinya ini ada peta digital yang berbasis WebGIS. Mungkin teman-teman di sini udah familiar dengan WebGIS. Jadi yang kedua itu adalah kategorinya adalah peta digital berbasis desktop, yang peta layout seperti biasa yang menggunakan QGIS. Nah, jadi teman-teman di sini akan dikategorikan dalam 2 jenis perlombaan yang seperti yang tadi saya sudah kasih tahu, di peta WebGIS dan juga peta desktop. Nah, teman-teman nanti bisa pilih kategori mana yang akan teman-teman ikuti. Nah, kemudian masuk ke timeline. Di sini karena seperti yang tadi saya bilang, kegiatan ini baru akan di-launching Senin besok. Jadi teman-teman di sini dapat privilege lebih untuk mengetahui lebih dulu, lebih tahu 2 hari sebelum teman-teman yang lain. Jadi kegiatan ini akan dimulai dari tanggal 21 September, itu mulai registrasi, sampai di tanggal 4 Oktober. Kemudian setelah registrasi, teman-teman juga nanti kita ada kegiatan seperti ini, webinar, cuma nanti webinarnya ini lebih fokus ke tentang membahas mengenai teknis lombanya, dan juga ada beberapa materi yang berkaitan dengan bagaimana teman-teman bisa membuat membuat peta menggunakan data OSM. Nah, kebetulan di sini kan teman-teman UGM dari hari Senin kemarin sampai hari ini, teman-teman udah dapat materi mengenai bagaimana cara menambahkan data, kemudian bagaimana cara menyelesaikan error, dan juga yang paling utama adalah teman-teman sudah tahu bagaimana cara mendapatkan data OSM. Seperti itu. Nah, setelah webinar, nanti teman-teman harus mengirimkan hasil karyanya dalam babak submission. Kemudian setelah itu, setelah dikirim, nanti akan dilakukan penilaian hingga nanti pengumuman pemenangnya akan ada di bulan atau sekitar akhir November tahun 2020. Jadi teman-teman punya sekitar September, Oktober, sekitar 2 bulan lebih lah untuk teman-teman bisa brainstorming ide, kira-kira data OSM yang teman-teman punya nih yang ada di online bisa dimanfaatkan untuk apa aja nih gitu nanti. Gitu. Nah, nanti untuk ketentuan perlombaan teman-teman bisa baca sendiri di sini karena keterbatasan waktu. Saya juga nggak bisa jelasin secara rinci. Cuma intinya teman-teman di sini syaratnya adalah teman-teman harus berasal dari mahasiswa aktif yang masih kuliah sampai sekarang, sampai kegiatan ini berlangsung. Kemudian teman-teman juga harus mendaftar secara bergu atau secara grup yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kemudian teman-teman juga harus memilih temanya, memilih kategori lomba. Kemudian juga nanti teman-teman silakan baca di sini juga. Dan yang paling penting poin penilaiannya adalah teman-teman juga tidak boleh melupakan kaidah pemetaan yang ada di OSM. Jadi jangan teman-teman juga cuma sekedar lomba, tapi teman-teman juga harus make sure kualitas data OSM-nya juga harus teman-teman jaga. Seperti itu. Nanti teman-teman kalau misalkan mau baca lebih lanjut bisa dibuka di openstreetmap.id/Lokavista ya. Di sana teman-teman bisa baca. Kemudian masuk ke berikutnya. Nah, ini salah satu poin yang mungkin bisa menarik teman-teman untuk ikutan karena teman-teman ketika mengikuti acara ini, teman-teman berkesempatan untuk memenangkan hadiah belasan juta rupiah, plus teman-teman juga akan mendapatkan e-sertifikat dari kami. Karena sekarang juga lagi pandemi kayak gini, mungkin nanti sertifikatnya akan kita kirim secara online. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman ini, semua informasi yang tadi saya sampaikan itu semua bisa teman-teman akses di website, atau bisa teman-teman ikuti juga di sosial media kami.
Jadi jangan lupa nanti teman-teman pantengin terus untuk acara ini dari mulai babak registrasi, kemudian nanti teman-teman juga harus mengirimkan karyanya. Nah, jadi sekilas ya mengenai pengiriman karya, teman-teman tuh nanti selain harus mengirimkan bentuk WebGIS ataupun bentuk peta desktopnya, teman-teman juga harus mengirimkan video yang isinya tuh teman-teman presentasi kayak gini, bisa pakai Zoom, bisa pakai kamera, atau bisa pakai screen recorder dari laptop masing-masing, yang intinya nanti teman-teman harus mempresentasikan produk yang teman-teman buat. Perkenalkan, nama saya Dido dari tim Jakarta Mapping. Ke bagian kanan dari saya WebGIS. menjelaskan WebGIS ya di sini contohnya. Kemudian ini juga saya bikin contohnya, di sini saya menjelaskan tentang peta desktop. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri contohnya seperti apa. Selain mengirimkan produk, mengirimkan video, teman-teman juga harus mengirimkan dokumen yang berisikan si deskripsi hasil karyanya, baik itu slide presentasi maupun dalam bentuk Word. Teman-teman harus kirimkan itu karena biar apa? Supaya nanti kita bisa tahu nih, ketika teman-teman membuat sebuah WebGIS atau membuat sebuah peta desktop, kita jadi tahu nih latar belakangnya seperti apa, data yang digunakan seperti apa, sampai ke tujuan dibuatnya itu, teman-teman buat ini tuh buat apa sih gitu. Jadi itu wajib ya. Ini contohnya. Kemudian nanti kriteria penilaiannya teman-teman bisa lihat di sini. Dan jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa klik juga di sini. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman nanti mau bergabung dan mendaftar dalam perlombaan ini, teman-teman juga wajib gabung ke dalam grup Telegram yang sudah kami buat. Dan setelah ini juga nanti kita ada webinar yang isinya nanti akan lebih banyak membahas mengenai teknis perlombaan dan juga tips-tips yang bisa teman-teman gunakan supaya teman-teman bisa memperbesar peluang untuk memenangkan kegiatan ini. Gitu. Nah, sampai di sini, kira-kira teman-teman ada yang bertanyakan? Kira-kira apakah sudah mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan ini? Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung aja di unmute mikrofonnya. Tadi hadiahnya berapa, Mas Dido? Hadiahnya kita ada total belasan juta ya. Jadi teman-teman dengan mengikuti kegiatan ini, teman-teman bisa berpeluang nih dapat duit lah istilahnya di tengah pandemi ini kan apa-apa lagi sulit ya. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini, selain teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu yang udah teman-teman dapat di sini, teman-teman juga bisa dapat kesempatan buat memenangkan hadiah dari kami. Gitu. Kalau malu untuk ngomong, silakan bisa ketik di chat box, silakan. Kalau ada yang info yang kurang jelas. Jangan lupa ya nanti teman-teman bisa membaca semuanya itu ada di website kami di openstreetmap.id/Lokavista. Mas mau nanya, kalau peserta satu grup itu bisa beda univ atau harus sama univ atau harus sama jurusannya gitu, ada syarat kayak gitunya nggak? Atau bebas? Nah, jadi yang membedakan kegiatan ini dengan kegiatan sebelumnya, jadi sebelumnya kan kita juga ada Uni-Battle Mapping. Sesuai dengan namanya, di Uni-Battle Mapping itu kita perlombaannya antar kampus. Jadi pesertanya itu satu grup itu wajib dari kampus yang sama. Nah, tapi untuk kegiatan kali ini, teman-teman bisa berkolaborasi dengan anak-anak kampus lain. Jadi dalam satu grup, 2-3 orang itu teman-teman nggak harus dari teknik geodesi. Bisa dari jurusan lain, atau mungkin bisa dari kampus lain, kayak dari UIN, dari UPN, atau dari UII, dan sebagainya. Jadi lebih fleksibel kalau di kegiatan kali ini, gitu, Mbak Stella. Berarti syaratnya cuma sebagai mahasiswa aktif aja ya untuk ikut kompetisi ini? Betul.
Betul, harus mahasiswa aktif yang nanti dibuktikan dengan screenshot apa ya istilahnya, halaman transkrip nilai kalian itu loh yang ada IPK-nya itu. Saya juga lupa. Tuh, ada lagi yang mau bertanya? Berarti bisa jadi ajang balas dengan karya ya Mas Dido ya? Kayak kalau misalnya ditikung sama temennya gitu bisa ikut ini terus balas dengan karya gitu ya? Iya, bisa. Betul. Oke, kalau belum ada pertanyaan atau mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan nanti setelah di sini, teman-teman jangan lupa bisa join di grup Telegram kami, dicari aja di Telegram Lokavista, itu langsung ada muncul grupnya. Kemudian jangan lupa juga untuk follow sosial media kami juga. Kita lumayan aktif di Instagram, jadi tadi untuk yang dokumentasi awal yang teman-teman tadi pembukaan itu udah di-upload juga di sosial media kita di hotosm.id di Instagram, udah kita upload di stories. Nanti juga kita akan upload untuk postingannya setelah nanti kegiatan ini selesai. Mungkin kalau sudah tidak ada, terima kasih teman-teman atas atensi dan partisipasinya. Semangat terus di tengah pandemi ini supaya teman-teman bisa selalu sehat. Terus juga jangan lupa dikerjakan udunya ya nanti ya. Kemudian mungkin kalau nggak ada, saya kembalikan lagi ke Mbak Tri. Terima kasih ya teman-teman. Selamat sore. Terima kasih. Ya, makasih Mas Dido. Oke, kita sudah ada di penghujung webinar. Jadi mungkin kalau dari co-host yang lain, jika ada tambahan sebelum saya tutup, mungkin bisa disampaikan. Paling aku mau nambahin, kita masih ditunggu, kita masih bisa tanya jawab di grup WhatsApp untuk sampai tanggal 23 ya. Atau setelah itu kalau teman-teman masih ada yang mau di dalam grup juga bisa langsung tanya di grup atau langsung japri ke salah satu fasilitator, juga bisa tanya-tanya mengenai data OSM. Dan jangan lupa follow juga, sebenarnya di Telegram kita juga punya, selain kayak grup itu tuh ada di Facebook sama di Telegram ya. Jadi bisa tanya juga langsung di sosmed juga, kayak di grup gitu. Bisa tanya-tanya juga soal data OSM. Masih dibuka lah kesempatan untuk sharing-sharing kalau misalnya mau nanya-nanya apa setelah training ini masih dibuka ya, masih buka terus. Terus juga jangan lupa digitasi bangunannya dilanjutin bagi yang belum. Nanti bisa dicek juga di HDYC tadi ya, jadi bisa dikontrol, dimonitor juga jumlah dari digitasi teman-teman dari HDYC itu, pakai website itu. Terus jangan lupa juga isi final test sama form eval ya. Aku ingetin lagi juga nanti di grup, akan aku reminder juga untuk itu. Gitu. Itu aja sih dari aku. Jadi semoga teman-teman dapat manfaat ya dari training yang kita lakukan ini. Ini lumayan ya, 5 hari ya kita melakukan training. Walaupun webinarnya cuma 3 kali, cuman mungkin materi-materi yang kami sampaikan mungkin bisa juga membantu di tugas teman-teman atau pekerjaan teman-teman nantinya. Jadi tetap terus berkontribusi di OpenStreetMap. Jadi OpenStreetMap ini bukan punyanya HOT, tapi punya bersama. Jadi tetap dijaga juga kualitas dari OSM-nya gitu. Mungkin bisa berguna data spasialnya ini untuk nanti ke depannya pekerjaan teman-teman gitu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih untuk kontribusinya ya teman-teman yang sudah hadir juga dari 3 hari ini. Banyak banget, kayak ya setengahnya bertahan sampai akhir itu. Terima kasih banget gitu. Jadi itu aja. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata dari penyampaian kami para fasilitator dan ya Mbak Masnya ini yang mungkin salah kata, jadi mohon maaf juga untuk itu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain acara. Mungkin juga teman-teman bisa berminat di Lokavista ini, kita mungkin akan ketemu lagi ya. Dan nanti ada webinar Lokavista yang tadi disampaikan oleh Mas Dido.
di-update aja. Maksudnya kita akan di-update terus biasanya di Instagram sama Twitter ya. Gitu. Jadi nanti bisa daftar di situ ya kalau teman-teman mau tahu lebih detail lagi mengenai kegiatannya. Gitu sih. Ya, sekian dari aku. Ya, terima kasih Mbak Tri. Ya, terima kasih Mbak Sela atas tambahannya. Oke, kalau gitu kita akhiri saja. Makasih teman-teman atas atensinya. Terima kasih atas kontribusinya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sore, terima kasih. Sore, thank you, Mas. Yuk, sama-sama, Fari.